Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desiana dari kelas 11 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Selain satu tujuan nasional Indonesia sebagaimanapun tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. A. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Pertama, makna hubungan internasional. Menurut Henry Kissinger, hubungan internasional membahas pada kepentingan nasional dalam negara internasional. Menurut Hilman Aidilsi, subjek akademi yang terutama memperhatikan sebuah hubungan politik. Menurut Umar Syuriat Bakti, hubungan internasional adalah kumpulan cabang ilmu pengetahuan yang memiliki perhatian terhadap suatu masalah internasional. A. Politik luar negeri adalah seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. B. Hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. C. Hubungan internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Secara umum, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. 2. Pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Suatu negara dapat menjalani hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui secara de facto dan de jure oleh negara lain. Yang pertama yaitu faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesananya, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Yang kedua ada faktor internal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ruang lingkup hubungan internasional terletak dalam dua bidang. Yang pertama, bidang politik, yang meliputi politik internasional, politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, hukum internasional, diplomasi, organisasi internasional, dan kejahatan internasional. Yang kedua, bidang privat, meliputi ekonomi dan moneter internasional, ilmu pengetahuan, dan turisme atau kepariwisataan. Ketiga, politik luar negeri Indonesia dalam Majelis Hubungan Internasional. Politik luar negeri ialah strategi atau cara atau kebijakan yang digunakan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan kepentingan nasional. Selanjutnya ada tujuan politik luar negeri Indonesia menurut Muhammad Hatta. Yang pertama, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Yang kedua, memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Yang ketiga, meningkatkan perdamaian internasional. Yang keempat, meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila, dasar dan visilah negara kita. B. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Yang pertama, peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB dibentuk pada tanggal 24 Oktober 1945
dan mempunyai struktur organisasi sebagai berikut: Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwakilan, Mahkamah Internasional, dan serta sekretaris. Peran Indonesia dalam ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations. Peran Indonesia dalam ASEAN hingga saat ini tidak pernah surut. Bahkan ASEAN menjadi prioritas utama dalam politik luar negeri Indonesia. Indonesia selalu aktif berpartisipasi dalam setiap penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau KTT atau pertemuan-pertemuan ASEAN. Indonesia sering menjadi tuan rumah dalam acara-acara penting ASEAN. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang ketiga, peran Indonesia dalam gerakan non-blok. GNB mempunyai arti yang khusus bagi bangsa Indonesia yang dapat dikaitkan lahir sebagai negara netral yang tidak memihak. Hal tersebut tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sekian video penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.